Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Saat muda Waalaikumsalam saya banyak warahmatullahi. berdosa. Bahkan saya memiliki anak yang saya tidak yakin siapa ayahnya. Dan banyak dosa-dosa berat lain. Namun Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk kembali pada Allah dan mengenal sunnah. Saat ini saya sudah menikah. Namun saya tidak pernah percaya diri Ustadz. Apakah dosa-dosa saya dahulu termaafkan? Malu rasanya mengingat akhlak saya dulu. Dan saya hanya berharap tidak dimasukkan neraka nanti. Saya sudah sangat bersyukur. Namun setelah mendengar kajian Ustadz ini, saya juga ingin masuk surga yang tertinggi. Mungkinkah Ustadz? Ini ada beberapa pertanyaan sama Ustadz. Jadi beberapa dosa besar seperti apakah pelaku dosa syirik dan riba jika sebelum meninggal sudah bertobat juga punya harapan untuk masuk surga yang tertinggi Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah. Nah, ahibati fillah. Kesempatan untuk masuk surga Al-Firdaus A'la itu terbuka untuk semuanya. Selama jalannya kita lewatin, maka insya Allah, Allah mudahkan. Kalau bicara pernah berlaku dosa besar, Allah Azza wa Jal bersabda, berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka, ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu itu sampai ke awan, dosanya itu sampai ke awan, banyak sekali dosa dia. Kemudian dia bertobat, minta ampun sama Allah, berharap sama Allah. Allah ampuni, Allah gak peduli. Sebanyak apapun dosanya. Maka jangan kemudian kita berburuk sangka sama Allah. Yang menyebabkan putus asa kayaknya gak diampuni. Berharap ampunan Allah SWT. Tapi kita juga takut gitu. Karena punya dosa banyak. Ya bagaimana dosa banyak itu terhapuskan? Dengan memperbanyak amal soleh. Yang bertobat tentunya sudah dilakukan. Bagaimana memperbanyak amal soleh. Tadi kita sudah berbincang beberapa amalan agar kita mendapatkan Firdausul A'la. Kalau kita tahu dulu kita ninggalin sholat, dulu kita ya na'udzubillah kalau dikatakan berzina ini dan itu. Bagaimana sekarang kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak sholat malam, memperbanyak sedekah, menuntut ilmu, berdakwah, ngajak orang lain jadi orang baik. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan ditanya dosa dia di masa lalu. Bicara kesyirikan, ya memang hidup dalam kesyirikan. Hidup di masa jahiliyah. Bicara khomer dan yang lainnya jangan ditanya. Dan dia masuk Islam itu terlambat. Dibandingkan dengan sahabat model Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Iya. Bedanya tuh 5 tahun kira-kira. Bayangin ya, sahabat yang udah masuk Islam 5 tahun itu amalannya seperti apa. Tapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, dia dapat menjadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka jangan putus asa, jangan kemudian mengatakan, ya Ustaz ana baru umur 40 tahun baru tobat Ustaz. Sedangkan nih anak-anak kan Masya Allah ya, dia di pesantren, dia ini itu. Jangan berkecil hati. Wassabiquna sabiqun. Engkau masih bisa bersaing dengan mereka. Masih bisa mengalahkan mereka. Yang tentunya jangan lupa untuk terus minta tolong sama Allah dan ikhlas. Dosa riba pun seperti itu. Jadi kesempatan itu tetap terbuka. Cuma buktikan. Kalau dia orang itu sholat malam cuma 3 rakaat, engkau bagaimana 11 rakaat? Dan istiqomah melakukan itu. Kalau dia mungkin sholat duhanya 2 rakaat, bagaimana kau bisa 4? Bagaimana bisa 6? Dalam rangka mengurangi ya yang tertinggal bertahun-tahun seperti itu. Dan ada orang yang tidak melakukan dosa umpamanya, tapi dia cuma yang wajib saja, 5 waktu saja. Engkau pernah berbuat dosa, lalu engkau berubah bertobat, engkau laksanakan yang wajib, engkau tambahi dengan yang sunnah-sunnah, jadi semoga masih bisa bersaing dengan mereka. Maka berdoalah, minta sama Allah, supaya dikasih kekuatan untuk dapat mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya,
Dan berkaitan dengan dosa, kalau itu ada hubungannya dengan orang, jangan lupa untuk kita minta maaf atau minta dihalalkan dari mereka. Hada wallahu a'lam bishawab.